Disinilah cerita dimulai, di balik lembah yang berbisik tenang dan bukit yang memeluk langit dengan hijau abadi. Selamat datang di Desa Mulyasri, tempat di mana tradisi dan alam berpadu dalam satu jiwa. Potret sederhana dari kehidupan yang kaya akan makna. Sebuah kisah tentang kearifan lokal, kekuatan masyarakat, dan harapan yang tumbuh bersama alam. Asal-usul Desa Mulyasri itu adalah desa kolonisasi Belanda. Dalam hal ini di zaman penjajahan Belanda itu belum ada namanya transmigrasi, yaitu yang ada kolonisasi. Tepatnya asal-muasal Desa Mulyasri itu adalah nama desa yang dari Jawa dibawa oleh pemerintah Belanda. Dalam hal ini yang asal-muasalnya dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya pertama Desa Mulyasri itu tepatnya pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1939 sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada hari Kamis Legi, kalau bahasa Jawa ada namanya Kamis Legi. Terus gambaran umum Mulyasri itu adalah Mulyasri bersuku bangsa Jawa yang tepatnya dari Kabupaten Kebumen tadi itu, dan potensi yang ada di sini adalah pertanian sawah yang sekarang mencakup 450 hektar luasan sawah, irigasi teknis, dan pendapatan rata-rata per hektar itu 6 sampai 7 ton. Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Mulyasri adalah berpotensi, artinya potensi utamanya yaitu pertanian sawah. Dalam hal ini menghasilkan padi yang menjadi lumbung pangan juga di Kabupaten Luhut Timur yang luasannya kurang lebih 450 hektar. Kebudayaan yang ada di sini adalah kebudayaan Jawa yang dibawa dari Kabupaten Kebumen, yaitu tepatnya ada wayang kulit, ada seni kuda lumping, ada hadro, ada janeng. Itu adalah budaya yang dibawa dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Semua kisah besar desa ini bermula dari pusat pelayanan yang menggerakkan roda pemerintahan. Sebagai garda terdepan pelayanan publik, kantor desa menghadirkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, mudah, cepat, dan transparan. Dari pengurusan surat menyurat hingga layanan administrasi kependudukan. Pelayanan prima untuk masyarakat, demi desa yang maju dan tertata. Di balik pelayanan prima, ada wajah-wajah yang penuh dedikasi. Mereka adalah pilar-pilar yang menggerakkan roda pemerintahan. Melayani setiap masyarakat dengan tulus dan sepenuh hati. Dengan sinergi dan komitmen, pelayanan bukan hanya tentang formalitas, melainkan wujud nyata, kepedulian dan dedikasi untuk seluruh masyarakat. Tak hanya aparat desa, kekuatan juga tumbuh dari lembaga-lembaga yang aktif berperan. Sejalan dengan pelayanan yang tertata, ada pula lembaga yang menjadi suara masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui musyawarah desa, setiap aspirasi didengar, dibahas, dan dirumuskan menjadi kebijakan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Cara-cara kami dalam melibatkan masyarakat terutama desa adalah menyampaikan informasi, sosialisasi terkait dengan program-program pembangunan, mengundang mereka atau mendatangi mereka dimanapun berada, bisa di tempat-tempat ibadah, bisa di tempat-tempat sanggar tani misalnya, lapangan sepak bola, lapangan olahraga bagi Karang Taruna, dimanapun intinya bisa dilakukan, melibatkan masyarakat. Kita tanya apa menjadi kebutuhan, kita konfirmasi kepada pemerintah adakah peraturan yang memungkinkan untuk melaksanakan atau melakukan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Karena pada prinsipnya apapun itu ketika ada anggarannya bermanfaat untuk orang banyak dan bisa dikerjakan oleh warga setempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua dapat dilakukan. Menggali dan menampung tidak ada forum khusus. Tadi sudah disampaikan, kita bisa menggali aspirasi masyarakat itu dimanapun dan kapanpun. Setelah itu, apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu kita bawa ke rapat internal BPD. Kami bertujuh memilah-milah aspirasi yang sesuai, yang cocok untuk kepentingan orang banyak, kepentingan umum, bukan aspirasi yang bersifat individu ataupun kelompok. Apabila aspirasi yang kami tampung itu perlu ditindaklanjuti, maka akan kami tindaklanjuti, kita sampaikan ke pemerintah, kepada kepala dusunnya atau kepada kasih karunia yang bersangkutan atau ke kepala desa. Lalu kita kawal aspirasi itu. Setelah disampaikan, kami sampaikan ke pemerintah, kita kawal sejauh mana progres kegiatan yang telah kami sampaikan ke pemerintah desa. Dari ruang musyawarah, selanjutnya kita melangkah ke hamparan tanah subur yang menjadi sumber kehidupan. Di tanah yang subur ini, para petani menanam harapan dan juga memanen kehidupan. Pertanian menjadi denyut nadi perekonomian desa, warisan leluhur yang terus tumbuh, menghidupi dan menguatkan kemandirian. Lahan subur bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi juga sebagai ladang harapan. Terkait kendala-kendala ini yang kami alami, satu, penanganan air yang kadangkala tingkat ketinggiannya itu tidak maksimal. Tapi pemerintah sudah berusaha bagaimana air ini bisa mencukupi dari seluruh wilayah Mulyasri. Kemudian untuk kendala yang lain, kami bagi petani ini ketika selesai tanam hingga umur mau mencapai panen itu kendalanya banyak serangan hama, baik itu serangan hama tikus yang ini menjadi momok bagi petani seluruh di Indonesia. Jadi kami berharap ke depan ini lebih bagaimana mengantisipasi pengendalian hama tikus, tetapi kami dari pemerintah Desa Mulyasri sudah melakukan tindakan baik itu pemasangan tiang-tiang yang ini berupa pemasangan rumah buruh hantu. Jadi ini sangat menguntungkan bagi petani yang ada di Desa Mulyasri. Kami berharap dari pemerintah baik dinas terkait bisa membantu lebih banyak pemasangan rumah burung hantu. Jadi itu yang menjadi kendala bagi kelompok tani baik yang ada di Desa Mulyasri. Di sini masih 2 tahun, 2 kali setahun, tapi dalam perencanaan itu 5 kali dalam 2 tahun. Itu dalam perencanaan. Untuk sementara yang selama ini 2 kali setahun. Di antara hamparan tanah sawah, tampak perkebunan sederhana. Deretan melon yang mulai ranum, sayur mayur segar yang tumbuh di halaman rumah, menjadi bukti bahwa dari tanah desa, kehidupan terus bersemi. Selain bertani, masyarakat juga menggantungkan hidup pada hasil peternakan yang tak kalah pentingnya. Peternakan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Di kandang-kandang sederhana, semuanya menyatu dalam irama kehidupan desa.
Bersama mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin, limbah ternak diolah menjadi pupuk organik guna menciptakan siklus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di tepian desa, terbentang tambak semi-intensif yang menjadi kebanggaan masyarakat. Airnya tenang, namun penuh kehidupan. Tak hanya di lahan luas, beberapa masyarakat memanfaatkan halaman rumah untuk membuat tambak buatan sederhana. Ini membuktikan bahwa ruang terbatas bukan penghalang untuk berproduksi. Melalui program kerja KKN Universitas Hasanuddin, pelatihan pembuatan pakan ikan berbahan lokal digelar. Dengan pemanfaatan bahan sederhana, terciptalah pakan alternatif yang murah, bergizi, dan ramah lingkungan. Di sudut rumah, tangan-tangan terampil mulai meracik adonan. Bahan-bahan sederhana diolah dengan penuh kesabaran. Usaha rumahan bukan hanya menjaga warisan rasa, tetapi juga mengangkat potensi lokal melalui cita rasa tradisional. KKN Universitas Hasanuddin mensosialisasikan tata cara pendaftaran merek agar produk lokal memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi. Kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh layanan kesehatan. Posyandu menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Dengan semangat para kader dan dukungan masyarakat, Posyandu hadir untuk memastikan kesehatan masyarakat terjaga dari generasi ke generasi. Inilah wujud kepedulian bersama, menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Di tengah kesibukan bekerja, ada ruang untuk tawa, sorak, dan semangat kebersamaan. Lapangan desa menjadi pusat kebersamaan dan semangat sportivitas. Sorak riang terdengar dari pertandingan sepak bola. Disusul smash cepat di lapangan bola voli. Hingga kelincahan kaki mengayun bola takraw di udara. Sementara itu, di sudut lain desa tersimpan ruang kecil yang membuka jendela pengetahuan. Perpustakaan desa menghadirkan koleksi buku yang beragam, dari pengetahuan umum hingga cerita anak, menjadi ruang belajar bersama yang menumbuhkan minat baca dan membuka jendela dunia. Tak jauh dari perpustakaan, berdiri sebuah rumah ibadah yang menjadi pusat kehidupan rohani. Masjid desa menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan. Selain itu, terdapat pula TPA yang menjadi tempat pengajian Al-Quran. Anak-anak berkumpul untuk belajar mengaji. Disinilah nilai-nilai agama dan kebersamaan tumbuh, membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Nilai-nilai itu juga ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah. Pendidikan menjadi pondasi utama kemajuan desa. Di balik senyum polos dan langkah kecil, tumbuhlah bibit-bibit harapan masa depan. Di taman kanak-kanak, anak-anak diperkenalkan pada dunia belajar melalui permainan yang kreatif dan menyenangkan. Di ruang sederhana, mereka belajar mengenal huruf, menghitung, dan berbagi cerita. Sementara di sekolah dasar, proses belajar mengajar berjalan dengan penuh dedikasi. Upacara bendera menjadi momen untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Selain itu,
Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana kelas yang aktif dan saling mendukung. Dari sinilah lahir generasi penerus. SD Negeri 170 Mulyasri berdiri sejak tahun 1955. Lalu sekolah kita ini juga telah mengalami, kalau ya tepatnya 3 kali perubahan nomor sekolah. Yang pertama SD Negeri 203 Mulyasri. Lalu kemudian perubahan yang kedua nomornya yaitu 215, dan terakhir yang sekarang ini yang sampai hari ini yaitu SD Negeri 170 Mulyasri. Tak hanya sumber daya manusianya, Desa Mulyasri juga terus berbenah melalui pembangunan yang kreatif dan bermanfaat. Kreativitas hadir melalui inovasi lampu malam pada patok batas desa. Tak lupa, Desa Mulyasri juga merawat kekayaan budaya yang masih menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Ini menjadi jiwa yang mengikat masyarakat dalam harmoni. Budaya dan kesenian menjadi perekat persaudaraan masyarakat, sarana melestarikan warisan leluhur sekaligus wujud syukur atas rezeki dan keberkahan yang senantiasa menaungi desa. Inilah Desa Mulyasri yang merawat warisan nenek moyang sambil menatap masa depan dengan langkah penuh keyakinan. Dan di atas semua itu, tumbuhlah harapan yang tak pernah padam untuk masa depan Desa Mulyasri. Harapan saya sebagai Ketua Kelompok Tani, mudah-mudahan pemerintah dapat memikirkan bagaimana petani kita ke depan. Yang saat ini terus terang petani harapan sudah tercapai dengan harga yang cukup memadai. Jadi kami berterima kasih dengan pemerintah. Terus yang kedua, kami juga berharap bantuan benih dari pemerintah. Alhamdulillah kami kemarin sudah mendapatkan benih dari pemerintah, itu jenis Mikongga. Itu harapan saya sudah tercapai semua. Jadi kami bersyukur dengan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan petani. Terus masalah pupuk, alhamdulillah cukup memadai, bagus. Harapan kami terkait dengan pendidikan, khususnya di sekolah kami ini dan pada umumnya di Desa Mulyasri, tentunya mengharapkan, menginginkan bahwa lebih maju lagi dan ketimbang yang sekarang ini. Lalu saya juga akan lebih menekankan dan tentunya juga berharap bahwa kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kami ini dan di desa kami ini bukan hanya terkait dengan masalah pendidikan intelektualnya saja, tapi kami akan berusaha dan meningkatkan daripada karakter akhlak pada anak-anak kita di sekolah kita ini dan pada umumnya di Desa Mulyasri. Saya kira itu harapan kami sebagai kepala sekolah di sekolah ini terkait dengan harapan pendidikan di masa yang akan datang. Harapannya ada perubahan sikap perilaku masyarakat, dan indikator sebuah keberhasilan itu bisa kita lihat dari meningkatnya taraf hidup perekonomian masyarakat, kesadaran
akan pentingnya kebersamaan membangun desa. Siapapun Pak Desanya, siapapun pejabatnya, ketika tidak ada kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, tentu cita-cita itu sulit akan terwujud. Harapan kami, kita satu pemahaman membangun Desa Mulyasri, membangun Luwu Timur juara, maju dan sejahtera. Harapan untuk Desa Mulyasri ke depan bahwa Mulyasri akan menciptakan lumbung pangan, tepatnya beras berskala Kabupaten Luwu Timur yang mencakupi Kabupaten Luwu Timur, bahwa Mulyasri itu akan bersuasembada pangan dan menjadi pusat kebudayaan Jawa, karena ditahu sendiri bahwa Mulyasri saat ini penduduk bersuku bangsa Jawa itu mencakup 90% adalah orang Jawa.